Pak, Bapak polisi kok nggak punya gelar sarjana hukum? Yang penting Bapak kan sadar hukum. Buat apa kalau punya gelar sarjana hukum tapi nggak sadar hukum? Yang penting Bapak itu bisa ngasih contoh sama masyarakat, menolong masyarakat. Itu. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Ya. Pak, berlalu lintas itu juga termasuk sadar hukum nggak? Oh, iya, contohnya Bapak ini ya. Biarpun motor tua, spion lengkap dua, standar lagi SNI ini. Lampu nyala, lampu sennya juga bisa nyala, surat-suratnya lengkap, STNK, BPKB, SIM, sudah lengkap semuanya. Nah, ini contoh yang benar ya ini, Bapak ini. Sombong amat. Kalau Bapak sadar hukum tapi kok helmnya nggak dicantolin? Oh iya, lupa saya. Punya anak kalau mahasiswa kritisnya minta ampun. Semoga saja nanti jadi mahasiswa kritis tapi kritis yang sopan. Bapak berangkat dulu deh ya. Loh, kantor Bapak sebelah mana? Sebelah sana. Kok Bapak hadap sana? Iya ya. Gampang itu. Itu mah 1 detik. Kalau saya membaca komen-komen itu ya, yang nggak setuju sama saya, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, itu adalah dinamika, dinamika kehidupan, dinamika pandangan seseorang terhadap sesuatu, gitu. Kalau meditasi mereka menganggap bahwa ini ajaran agama lain, ini ajaran gini, mumet Anda. Apa salahnya meditasi? Ayo, meditasi itu berdiam diri, mencari ketenangan, bisa sambil berzikir, apa salahnya? Kalau Anda menuruti orang-orang kayak gitu, mumet Anda. Begitu. Kita itu fleksibel saja. Sekarang kan banyak apa-apa disalahkan, apa-apa katanya neraka dan sebagainya. Apakah mereka itu panitia hari kiamat? gitu aja kok repot begitu ya. Mau mancing malah hujan. Live. Mau mancing hujan. Nih hujan deras nih. Ya gimana lagi? Saya akan bikin video di dalam rumah saja. Ya, oke, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Tadi hujan, saya mau bikin video di embung ya. Padahal itu suasananya enak sekali ya, mendung, tapi angin yang keluar itu sepoi-sepoi. Enak awalnya ya, nggak masuk angin, enggak. Kalau dulu masuk angin. Memang kalau kita sehat itu ya, kita merasakan apapun itu enjoy saja. Kita ya makan walaupun sama sambal dan kerupuk itu bisa habis 2 piring. Saya ya habis mancing dapat ikan, saya goreng, wah, saya kasih sambal 2 piring habis. Tapi ya nggak gemuk-gemuk kok, gede aku. Tapi biarlah, nggak apa-apa. Kalau Anda masih kurus ya nggak apa-apa. Yang penting Anda sehat dulu ya. Anda sehat dulu. Nanti gemuk itu akan menyusul, atau bahkan Anda justru malah tambah gemuk. Nah, memang berbeda-beda gitu ya. Oke, kali ini saya akan membahas yaitu mengenai cuek. Nah, cuek ini mudah diucapkan, susah untuk dilakukan, susah untuk dipraktekkan. Karena apa? Karena Anda saat ini
mengalami anxiety psikosomatik, mengalami gangguan kecemasan, ya, asam lambung atau GERD, terus anxiety disorder, dan gejala-gejala psikosomatik. Nah, ini kalau kita mau cuek, memang susah. Tetapi bukannya tidak bisa kita lakukan. Kita lakukan dari hal yang kecil dulu. Sebelum saya akan mengkupas tuntas tentang cuek, ya, sekali lagi, ini yang saya utarakan adalah pengalaman pribadi saya yang saya lakukan. Ya, Anda boleh meniru atau meninggalkan, itu hak Anda. Saya hanya memberikan yaitu tip-tip pengalaman dari saya. Dan tentunya saya itu juga ada yaitu namanya panduan, begitu. Ya, selain dari mentor saya, terus dari buku-buku yang saya baca dan sebagainya. Nah, banyak orang itu cuek saja. Oh, begini ya. Memang kalau kita sehat, apapun itu kita bisa cuek, ya. Cuek bisa karena kita sehat. Tetapi ada loh orang yang sehat tidak bisa cuek, yaitu tidak bisa cuek dengan apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar, begitu. Nah, untuk belajar cuek ini, saya dulu itu pernah membaca yaitu sebuah kata-kata peribahasa. Oh, enggak peribahasa sih. Ya, ibaratnya nggak tahu lah, nanti Anda jabarkan ini kata-kata apa, begitu. Jadi begini, rasakan apa yang Anda pikirkan. Ya. Jangan memikirkan apa yang Anda rasakan. Catat ya. Rasakan apa yang Anda pikirkan, tetapi jangan memikirkan apa yang Anda rasakan. Nah, ini adalah saya pernah membaca buku ini, ada di meja kerja saya. Nah, itu kata-kata motivasi atau apa itu nggak tahu, itu saya lupa yang menulis siapa. Rasakan apa yang Anda pikirkan, jangan memikirkan apa yang Anda rasakan. Jadi begini, misalkan Anda setiap merasakan sensasi, terlalu Anda pikirkan terus. Kalau sensasi itu sensasi enjoy, sensasi yang nikmat, itu sih nggak masalah. Tetapi sensasi-sensasi yang horor, sensasi yang tidak mengenakkan di badan, tidak mengenakkan di pikiran, itu kalau terlalu Anda pikir terus, Anda pikirkan, nanti akan menjadi sebuah kecemasan atau ketakutan. Ingat, kalau di pikiran kita penuh dengan kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, nah, ini akan terjadi yang namanya yaitu disfungsi hormon dan organ, gitu, yang akhirnya akan menimbulkan defisit energi. Nah, ini tidak perlu saya jabarkan karena saya pernah membahas tentang disfungsi organ dan hormonal, begitu. Semakin sensasi itu Anda perhatikan terus, Anda pikirkan terus, ya, sensasi itu akan terus datang, akan terus mendekat, gitu. Nah, ini saya ibaratkan begini, ya. Anda selalu memberi perhatian sama teman Anda, sering memuji teman Anda, pokoknya sering memperhatikan, baik perhatian, ucapan, maupun Anda sering kasih hadiah. Tentunya teman Anda pasti sering mendekat ke Anda, begitu. Nah, sama halnya, sensasi yang Anda rasakan, Anda pikirkan terus. Anda pikirkan, misalnya yang di lambung lah, Anda pikirin, oh, lambung saya kok begini terus ya. Kenapa ini? Kenapa? Terus, waduh, dada saya kok begini terus ya. Terus saya kok pusing terus. Nah, itu Anda memberikan perhatian khusus sama sensasi. Ya, dia akan datang. Ya. Itu sudah saya ibaratkan. Kalau dalam kehidupan sosial, boleh kita memberikan perhatian sama orang, memperhatikan orang, memberikan sebuah atensi, boleh. Tetapi ini adalah menyangkut dengan diri Anda yang saat ini alami anxiety psikosomatik. Nah, jangan terlalu memikirkan apa yang Anda rasakan.
sama saja Anda memberikan sebuah perhatian khusus pada sensasi itu. Gitu. Ya. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah rasakan. Rasakan apa yang Anda pikirkan. Ini penjabarannya memang susah ya. Penjabarannya memang susah. Anda memang harus dengar ini ya. Dengar ini. Maksud saya itu rasakan apa yang Anda pikirkan. Ini penjabarannya itu sangat luas sekali ya. Kalau saya produk itu akan panjang begitu. Saya ambil intinya saja ya. Rasakan apa yang Anda pikirkan. Nah, begini. Berarti Anda harus introspeksi diri. Saya kok selalu memikirkan ini? Kenapa saya harus memikirkan ini? Kenapa saya harus memikirkan ini? Padahal ini nggak perlu. Kenapa? Kenapa saya pikirkan? Pioh. Gitu saja. Intinya gitu. Jadi Anda intinya itu mau introspeksi diri. Kenapa sih saya selalu memikirkan itu terus? Kenapa sih? Kenapa? Nah, itu ya. Itu maksud saya itu. Jadi rasakan apa yang Anda pikirkan, begitu. Itu terjemahannya intisari dari yang saya katakan yaitu jangan memikirkan apa yang kita rasakan. Nah, itu beda jauh ya. Jangan memikirkan apa yang kita rasakan dengan rasakan apa yang kita pikirkan. Nah, itu beda jauh loh ya. Kalau misalnya jangan memikirkan apa yang Anda rasakan, ya sudah, itu sudah bentuk dari cuek. Begitu. Karena apa? Kalau saya teliti, kalau saya rinci nanti per part 1, 2, 3, ini anggap saja part 1 ya nanti, part 1. Anda harus tahu dasarnya ini dulu untuk yang namanya cuek. Begitu. Karena apa? Cuek itu susah ya. Saya bisa ngomong gini karena saya sudah sembuh. Coba kalau saya belum sembuh, nggak bisa ngomong begini, nggak bisa. Ya, saya nggak memungkiri itu ya. Susah. Ini ada cerita ya. Bapak dan anak pergi ke pasar untuk membeli keledai. Setelah nyampe ke pasar, sudah mendapatkan keledai, terus pulang. Nah, karena bapaknya ini sudah tua, akhirnya keledai itu dinaikin sama bapaknya. Tek. Anaknya mengikuti dari belakang. Nyampe di kampung A, orang-orang pada bilang begini, bapaknya enak sekali, kok nggak kasihan sama anaknya, masih kecil suruh jalan, bapaknya yang naik. Bapak model apa itu? Nah, bapaknya mendengar. Langsung seketika itu anaknya disuruh naikin keledai itu. Nah, setelah anaknya naik di keledai itu, nyampe di kampung B, banyak orang yang mencemooh bilang gini, dasar anak durhaka, masa bapaknya sudah tua, dibiarkan berjalan, dia enak naik di keledai itu. Bapaknya mendengar, langsung seketika itu juga, ya sudah kita jalan semua. Begitu. Akhirnya bapak dan anak itu jalan kaki dan keledainya juga nggak dinaiki. Setelah nyampe di kampung C, nah, banyak orang mencemooh gini, orang bodoh, mohon maaf, orang bodoh ini punya keledai kok nggak dinaikin. Nah, itu. Terus bapaknya dengar, sudahlah, kita naikin bareng-bareng. Nah, akhirnya bapak dan anak itu naik keledai sama-sama. Ya, setelah nyampe di kampung D, banyak orang yang mencemoohnya. Nggak tahu diri, keledai sekecil itu kok ditumpangin dua orang. Apa nggak kasihan sama keledainya? Nah, dari cerita itu kita bisa ambil pelajaran. Ya, omongan orang, omongan tetangga Anda itu mungkin tidak sesuai fakta apa yang Anda alami. Begitu, apa yang Anda pikirkan. Nah, inilah Anda harus bisa cuek. Kalau setiap orang ngomong begini, Anda turuti, misalnya, gini, Anda masukkan di hati,
Nah, nggak tentram hidup Anda nanti. Pusing Anda, jelimet. Nah, jadi inti dari ini semua untuk bisa cuek yaitu Anda harus punya dasar yaitu semboyan ya. Harus punya semboyan yaitu yang pertama adalah rasakan apa yang Anda pikirkan dan jangan memikirkan apa yang Anda rasakan. Nah, kalau Anda nanti sudah terprogram ya, memori Anda terprogram dengan itu sama cerita yang tadi, yang keledai itu, nah, nanti Anda akan bisa cuek. Gitu. Karena saya kalau cuek ini dulu, tanpa saya memberikan pengertian sama Anda, ini loh dasar Anda supaya cuek. Ini terperinci dulu, gitu. Ya, itu. Jadi dari cerita tadi itu yang masalah keledai itu, ya Anda nanti bisa mengambil hikmahnya dari cerita itu. Dan Anda tetap setiap hari camkan yaitu rasakan apa yang Anda pikirkan. Jangan memikirkan apa yang Anda rasakan. Nanti Anda akan bisa cuek. Begitu. Karena sensasi ini semakin Anda rasakan, semakin Anda memberi perhatian khusus sama sensasi ini, sensasi itu akan mendekat terus. Gitu. Mendekat, ya, erat, merangkul Anda. Tetapi kalau Anda sudah tidak memberikan atensi atau perhatian sama sensasi itu, Anda bisa cuek. Ya sudah, sensasi itu mau datang juga ogah-ogahan. Karena mungkin, ya itu, kalau dalam hubungan masyarakat, nggak apa-apa ya kita memberi perhatian sama orang. Nah, ini yang saya bahas bukan hubungan kita dengan masyarakat loh ya. Ini hubungan Anda dengan sensasi yang Anda rasakan. Kalau orang teman Anda itu, Anda, cuekin terus. Anda nggak pernah memberi perhatian. Dia nggak mau kok mendekat sama Anda. Begitu. Nah, itu kuncinya ya. Intinya itu. Yang saya bicarakan intinya ya itu. Itu. Aduh, Anda paham nggak sih? Semoga paham ya. Ulang-ulang lah nanti. Akan paham nanti. Saya itu harus menjelaskan gimana gitu. Buku saya dulu juga nggak tahu. Tetapi saya masih ingat tentang apa yang saya baca itu. Ya kawannya, ayo semangat ya. Sebelum Anda belajar cuek, yaitu itu tanamkan dulu sama Anda harus yaitu sering healing ya. Baik Anda melakukan meditasi, relaksasi dan sebagainya. Kalau misalkan kalau saya membaca komen-komen itu ya, yang nggak setuju sama saya, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, itu adalah dinamika kehidupan. Dinamika pandangan seseorang terhadap sesuatu, gitu. Kalau meditasi mereka menganggap bahwa ini ajaran agama lain, ini ajaran gini, mumet Anda. Apa salahnya meditasi? Ayo, meditasi itu berdiam diri, mencari ketenangan, bisa sambil berzikir. Apa salahnya? Kalau Anda menuruti orang-orang kayak gitu, mumet Anda. Begitu. Kita itu fleksibel saja. Sekarang kan banyak apa-apa disalahkan, apa-apa katanya neraka dan sebagainya. Apakah mereka itu panitia hari kiamat? Gitu aja kok repot begitu ya. Kalau memang Anda menganggap meditasi ini sesat, ya sudah tinggalkan. Tapi saya nggak berpikiran itu. Saya ya melakukan meditasi ini juga saya konsultasi atau saya berguru dulu bagaimana, apakah melanggar dengan akidah agama saya. Ternyata tidak, begitu ya. Itu yang penting, cara kita itu ya sewajarnya ya. Itu ya. Nah, jadi pokoknya Anda cuek saja. Makanya kenapa saya inginnya Anda komen itu begini, semangat, kita pasti sembuh. Nah, itu yang baca seneng itu, ya. Yang baca seneng. Tapi kalau Anda komen yang tentang sensasi Anda, keluhan Anda, itu yang baca itu juga ikut gimana gitu ya. Ya saya tahu. Tapi ingat ya, saya dulu tuh mengikuti mentor dan motivator itu dari Dr. Andri sama Mas Arya. Itu saya hanya sekali mohon izin dok, saya merasakan ini.
apa itu psikosomatik? Dijawab iya, ya sudah gitu. Itu ya. Jadi kalau komen menyemangati rekan-rekan Anda atau Anda menyemangati saya, ya, bermedia sosial lah yang santun. Jarimu adalah harimaumu. Jarimu itu bisa merusak pikiranmu, merusak batinmu, gitu. Ya, karena sekarang itu apa-apa dengan jari, tinggal ngetik, ketek, ujaran kebencian, hasutan, akhirnya akan merusak pikiran sendiri, gitu. Ya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.